Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita di pagi hari ini kembali saya menyapa dan menjumpai Bapak Ibu Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Kebenaran firman Tuhan yang hendak ditaburkan pada pagi hari ini terambil di dalam surat 3 Yohanes pasal pertama ayat yang ke-14 yang berbunyi demikian. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, adalah kebahagiaan tersendiri bagi orang tua jika anak-anaknya hidup dalam kebenaran. Hal itu terlihat dari perasaan Yohanes kepada anak rohaninya, yaitu Gayus. Dalam surat 3 Yohanes di bagian awal ini ditunjukkan untuk menguatkan Gayus yang telah menghidupi kebenaran dengan cara menunjukkan kasih dan belas kasihan pada para misionaris dan para pemberita Injil. Ia melakukan semuanya itu dengan tulus. Rasul Yohanes memuji tindakan yang dilakukan oleh Gayus. Ia mendorongnya untuk tekun melakukan serta menjadikan sebuah motivasi bagi jemaat yang lain yang membaca surat tersebut. Sikap ramah dan rela untuk membantu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Sebuah sikap yang menyatakan kasih kepada mereka yang membutuhkan, sebagaimana yang telah dilakukan Yesus dalam karya keselamatannya kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi orang tua yang membahagiakan bukanlah ketika anak-anaknya mampu membelikan barang-barang mewah, ketika anaknya boleh memberikan uang dalam jumlah yang besar, tetapi sebuah kebenaran yang sejati yang membahagiakan hati orang tua adalah ketika anak-anaknya hidup di dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka di pagi hari ini mari kita dengarkan pesan Tuhan lewat bagian firman Tuhan ini. Ada kebenaran yang dapat kita peroleh pada pagi hari ini. Kebenaran yang pertama adalah kebenaran harus meliputi seluruh aspek kehidupan kita. Saudara-saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, hidup dalam kebenaran bukan berarti kita hanya berdoa, beribadah, dan aktif dalam pelayanan, tetapi hidup dengan benar adalah di setiap aspek kehidupan kita, baik dalam dunia pekerjaan kita, dalam sekolah, dalam hubungan dengan sesama, dan dalam semua aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Menghidupi firman Tuhan dan melakukannya dalam seluruh kegiatan yang kita lakukan akan membuat hidup kita dibimbing oleh Roh Kudus kepada jalan-jalan kebenaran. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, akan lebih baik lagi jika kita mengerti panggilan Tuhan atas hidup kita. Sebagai anak misalnya, kita wajib menghormati, mendengar, dan memasukkan dalam hati setiap didikan orang tua kita. Hidup dalam kebenaran seperti ini akan mendatangkan sukacita yang besar dalam hati orang tua kita. Dan kebahagiaan orang tua akan mendatangkan berkat dan perlindungan ilahi dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Dan Tuhan Yesus akan menolong memberkati. Sebagaimana pemazmur katakan bahwa keturunan orang-orang benar akan diberkati oleh Tuhan, akan mewarisi negeri, tidak dibiarkan meminta-minta roti. Artinya kehidupan orang benar ada dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Itu kebenaran yang pertama yang bisa kita dengar di pagi hari ini. Kebenaran yang kedua yang bisa kita dengar di pagi hari ini adalah kebenaran dapat kita lakukan kalau kita hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus adalah benar. Maka orang yang berbuat kebenaran lahir daripada Tuhan.
Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus yang adalah benar. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-7. Bukan hanya dalam segi vertikal saja, yaitu dalam perkara mempercayai Kristus. Orang percaya disebut benar, tetapi juga dalam mengasihi sesama saudara. Maka jemaat diajak, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. 1 Yohanes 3 ayat 18. Ada roh Kristus dan ada roh antikristus. Roh Kristus adalah roh kebenaran, dan roh antikristus adalah roh yang menyesatkan. Surat 2 Yohanes juga berbicara mengenai sukacita, karena separuh dari anak-anakmu hidup di dalam kebenaran. Itu kebenaran yang kedua yang bisa kita peroleh di pagi hari ini lewat firman Tuhan ini. Kebenaran yang ketiga yang bisa kita peroleh dari bagian firman Tuhan ini adalah bukti hidup benar adalah ketaatan. Para sahabat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui bagian firman Tuhan ini kita harus mengembangkan sebuah kehidupan yang didasarkan pada kebenaran, yaitu bahwa kita mempercayai dan mentaati perintah Tuhan. Ketaatan itu juga terwujud dalam sikap yang tidak mengutamakan kepentingan diri sendiri, dengan menyatakan kehidupan yang penuh keramahan serta kerelaan untuk membantu. Hal ini menjadi sebuah praktek hidup Kristus yang penuh kasih dan kebenaran kepada sesamanya, khususnya dalam pengabaran Injil Kristus. Karena itu, marilah kita membangun kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidaklah lucu kita berkata kita adalah orang-orang benar, tetapi kita bukan menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara disebut benar, bukan karena Bapak Ibu tidak berdosa, tetapi karena Tuhan Yesus yang telah rela mati menebus dosa kita, sehingga kita dibenarkan lewat pengorbanan Tuhan. Dan bukan hanya itu, ketika kita mengaku, kita berkata kita adalah orang benar, tetapi dalam praktek hidup kita tiap-tiap hari, kita tidak pernah taat kepada kehendak Tuhan, kita tidak pernah taat kepada perintah Tuhan, itu omong kosong, itu manipulasi diri sendiri. Oleh sebab itu, bukti kita hidup benar adalah kita hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita merenungkan sejenak bagian firman Tuhan ini. Sudahkah kita dalam hidup ini sudah mendatangkan sukacita yang besar kepada orang tua kita? Bukan karena kita sudah memberi sesuatu kepada mereka, bukan karena kita dalam tanda kutip menyenangkan hati mereka secara manusiawi, tetapi pertanyaannya, apakah kita sudah hidup benar? Karena ketika kita hidup benar, itulah yang membahagiakan orang tua kita, itulah yang mendatangkan sukacita yang besar di dalam kehidupan orang tua kita. Oleh sebab itu, siapapun Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan program motivasi pagi ini, berlakulah benar, hiduplah benar, karena itu akan mendatangkan sukacita bagi keluargamu, bagi orang tuamu, bagi dirimu sendiri. Terlebih lagi Tuhan berkenan atas kehidupanmu. Oleh sebab itu, mari kita jalani seluruh kehidupan kita sepanjang hari ini dengan penuh sukacita di dalam Tuhan. Lakukan segala sesuatu dengan benar. Jadilah orang-orang yang mengutamakan Tuhan daripada mengutamakan diri sendiri. Maka perilakumu, perkataanmu, seluruh hasil kerjamu sepanjang hari ini akan menjadi berkat bagi orang lain yang ada di sekitarmu. Oleh sebab itu, mari kita jalani hari ini di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan yakinlah Tuhan tidak pernah membiarkan kau sendirian. Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti menopang seluruh hidupmu, sehingga hidupmu sepanjang hari ini akan diwarnai sukacita surgawi dan hidupmu diberkati oleh Tuhan. Salam, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.